Bagi saya pada video ini kita akan review BlackBerry 9790. Nah, mohon maaf ini saya untuk bikin video ini sambil cas HP BlackBerry-nya ya. Dan kita akan coba bahas kenang-kenangan BlackBerry 9790 ini. Apakah masih worth it dan bisa digunakan di tahun 2024 ini. By the way, buat kalian yang menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini, tetap selalu semangat ya. Semoga puasanya kalian semua lancar selalu. Baiklah, sekarang kita akan mulai aja untuk review. By the way, di sini sedang restart karena tadi baterainya habis ya. Kita akan coba review bersama-sama. Mungkin kalian masih ingat ya dengan device ini, atau mungkin kalau kalian pernah punya device ini, ya silakan aja tulis pengalaman kalian menggunakan BlackBerry 9790. Nah, kurang lebih seperti ini ya BlackBerry 9790-nya. By the way, di sini kalau kita lihat untuk ini benar-benar sangat nostalgia sekali ya untuk HP jadul ini. Kalau nggak salah BlackBerry itu terakhir dia sempat juga ya meluncurkan HP BlackBerry dengan OS 10-nya dan juga sempat terakhir menggunakan OS Android sebagai operating sistemnya. Ya mungkin kita akan coba lihat aja apakah BlackBerry itu masih worth it atau tidak nih ya, termasuk device perangkat ini. Karena setahu saya BlackBerry itu sudah tidak lagi mengeluarkan perangkat baru ya. Karena terakhir dia itu kalau nggak salah dia mengeluarkan produk itu dengan menggunakan OS Android seperti itu. Nah, setelah itu kita akan coba review saja. Baru di sini mungkin kalian masih pada ingat ya di sini untuk berbagai halnya. Mungkin kalian masih pada ingat dengan momen-momen BlackBerry 9790 ini. Nah, di sini kurang lebih. Terus di sini kalau kita masuk ke setting, kita akan coba cek untuk bagian pengaturannya ya. Kita akan coba cek dulu. Kita akan ke bagian about ya, bisa diketik sini. Oh ya, betul, di sini seingat ini touchscreen ya. Seingat saya sih karena kan ada juga ya BlackBerry yang dia touchscreen plus keyboard, ada juga yang touchscreen-nya full, ada juga yang bisa keangkat seperti itu ya. Mungkin kalian pernah punya ya seperti itu. Kalau misalnya ada, coba aja kolom di bawah ya. Nah, kurang lebih seperti ini tulisannya di sini tertulis untuk BlackBerry 9790 dia menggunakan OS BlackBerry OS 7 ya. Ini cukup sudah lama sekali. Terus kalau nggak salah sih ingat saya di sini itu memorinya itu sekitar 8 GB ya. Terus untuk RAM-nya kalau nggak salah sekitar 512 MB ya, kalau nggak salah sih ingat saya, karena saya agak lupa juga ya. Mungkin kalau kalian masih ingat, coba silakan aja bantu saya dengan cara komen. Sini kalau nggak salah dia support NFC dan juga 3G ya, karena seingat saya kan ada juga BlackBerry yang supportnya hanya 3G dan tidak ada NFC-nya, tapi ada juga yang support dua-duanya seperti itu. Nah, dulu saya juga pernah punya BlackBerry 9300 ya, cuman itu udah hilang. Tapi saya makanya beralih ke BlackBerry yang ini ya, BlackBerry 9790. Dan kita coba lihat aja apakah masih berfungsi ya di tahun 2024 ini. By the way, di sini saya akan coba nyalakan untuk WiFi-nya. Kalian bisa lihat di sini kita akan nyalakan WiFi dulu. By the way, di sini untuk kartu SIM sih masih bisa karena saya sempat masukkan kartu SIM. Ya, coba kita akan lihat apakah masih berfungsi untuk nelpon dan sebagainya sih. Tapi saya rasa sih berfungsi ya, karena tuh terbaca ya, meskipun ya layanan BlackBerry sudah diberhentikan, tapi di sini sih masih bisa ya berfungsi. Bahkan kartu SIM-nya yang saya masukkan juga di sini terbaca ya Telkomsel. Di sini juga kita akan coba tes apakah masih bisa menggunakan layanan BlackBerry, karena seingat saya kalau BlackBerry itu kan punya layanan sendiri ya, namanya BlackBerry Internet Service. Jadi kalau kalian masih ingat dulu paket-paket BlackBerry itu banyak yang jualan ya, misalnya ada yang full service, ada yang 30 hari aja, atau ada yang seminggu seperti itu ya, atau ada yang 7 hari. Ya, kalian masih pada ingat lah dengan layanan atau penggunaan BlackBerry seperti itu. Karena kalian belum tahu, BlackBerry itu adalah satu HP yang sangat dulu ya, sebelum Android dan iPhone itu populer, ya BlackBerry adalah salah satu smartphone yang sangat dominan sekali. Ya cuman karena kalah bersaing dengan Android dan iPhone, ya akhirnya BlackBerry gagal untuk bisa bersaing ya seperti itu. Di sini juga kita akan bisa sudah konekkan ke WiFi ya, kita akan coba tes apakah masih bisa untuk digunakan dalam hal YouTube dan browsing. Jadi di sini ada game cuma satu ya. Sehingga saya dulu BlackBerry itu ada 3 game ya, kalau nggak salah. Selain ini dia ada juga yang game kayak Brick gitu, atau ada juga yang kayak Miniscaper gitu, semacam yang ada di Windows lah. Nah, coba kita akan tes dulu. Di sini saya sudah konekkan ke WiFi ya. Cuman ini agak lambat ya untuk WiFi-nya, saya kurang nggak tahu juga nih.
Tapi coba kita akan tes apakah BlackBerry ini masih support untuk browsing dan YouTube ya, karena seingat saya layanannya juga telah diberhentikan dan juga untuk service-nya juga udah nggak ada lagi ya. Ya maklum lah teman-teman ya, karena BlackBerry itu udah kalah bersaing ya dengan Android dan iPhone. Ya ini kayaknya nggak bisa ya, karena saya sudah konekkan Wi-Fi. Coba saya pause dulu ya. Oke, di sini sudah bisa. Jadi kita akan coba tes apakah masih bisa nih untuk YouTube dan sebagainya. Di sini ada tulisan, YouTube ini juga masih YouTube jadul sih. Ya di sini go to YouTube ya. Apakah masih bisa? Dan kayaknya sih enggak ya, karena kayaknya sih nggak bakal mungkin lah. Tapi ini bisa. Oh, nggak bisa sih. Nggak bisa kan. Oke, kalau untuk browsing apakah bisa? Coba kita ketik di sini Google. Apakah masih bisa ya? Ya, nggak bisa. Ya, tetap nggak bisa ya. Jadi ini kemungkinan karena layanannya sudah diberhentikan semuanya ya. Nah, kalau di sini ada sosial media, di sini ada Windows Live Messenger, ada Yahoo, dan ini Twitter. Twitter ikonnya masih yang jadul kan. Kalau sekarang dia itu ikonnya X ya, tapi ini di zaman BlackBerry dia ikonnya masih kayak gini nih. Terus ini ada BlackBerry World atau BlackBerry Application World. Ini semacam store-nya lah ya, untuk mendownload aplikasi, tema, dan game. Dan ya sayangnya nggak bisa karena sudah ditutup oleh pihak BlackBerry. Tapi di sini masih ada BBM teman. BBM ini masih bisa sih ya. Tapi saya rasa nggak akan bisa karena ya udah nggak berfungsi ya. Coba kita akan tes kameranya sekarang ya. Tadi untuk layanannya nggak bisa. BBM-nya sih saya rasa bisa, tapi saya rasa udah nggak worth it lagi. Coba kita akan tes kameranya ya, untuk kamera belakangnya ya. Nah, sini kalau kita lihat tampilannya ya cukup gini lah. Ya mungkin ya lumayan lah, karena kamera BlackBerry meskipun nggak sebagus kayak kamera HP-HP zaman sekarang, tapi dulu di zaman dulu tuh udah bagus banget. Ya mungkin kalian masih ada inget lah ya menggunakan BlackBerry ini, karena dulu kalau saya tuh pertama kali menggunakan BlackBerry itu kalau nggak untuk BBM, kalau nggak untuk ya berbagi musik dengan sepupu saya gitu ya, atau mendownload game dan aplikasi atau tema atau launcher dan seperti itu. Ya cuman sayangnya BlackBerry itu udah nggak worth it lagi di tahun 2024 ini, karena seperti yang saya bilang tadi gitu ya, karena udah kalah bersaing dengan Android dan iPhone, dan ya BlackBerry memutuskan untuk tidak lagi memproduksi smartphone. Dan kenang-kenangannya ya ini sangat disayangkan sekali ya. Tapi mungkin kalau kalian masih ingat dengan menggunakan HP ponsel BlackBerry, saya rasa kalian masih ingat lah dengan segala momen-momen yang kalian gunakan ya di HP zaman-zaman BlackBerry. Ya mungkin itu saja sih yang bisa saya review terkait BlackBerry 9790. Bisa dibilang HP-nya sangat legend dan kenang-kenangannya sangat indah sekali, karena BlackBerry itu dulu salah satu HP yang sekarang ini dulunya menjadi dominan buat saya jauh sebelum saya pakai Android ya, ataupun iPad gitu ya. Dulu saya menggunakan BlackBerry sebagai HP utama ya, tapi karena BlackBerry udah kalah bersaing ya, akhirnya terpaksa saya pindah ke Android ya, karena buat apa lagi gitu ya, kita udah nggak bisa lagi dan nggak diharapkan lagi ya, nggak ada satupun yang bisa kita harapkan dari HP BlackBerry. Oke, mungkin itu saja review saya terkait BlackBerry 9790. Kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan terkait penjelasan review ini. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.